Assalamualaikum. Hai, apa kabar Sobat Belajar? Semoga Sobat Belajar baik-baik aja dimanapun Sobat Belajar berada. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, Kak Sara mau cerita dikit dulu ya. Jadi dulu tuh pas Kak Sara masih kecil, ya umur 4, 5 tahun lah, jalan 5 tahun, tahun 2000-an mungkin ya, itu di Jakarta. Kalau jam 6 pagi Kak Sara keluar rumah, main gitu kan, terus Kak Sara ini nih, tarik gitu iseng kan, daun-daun depan rumah suka Kak Sara sibak-sibak gini, itu tuh masih suka ada lembab-lembab, rasa lembab-lembab, apa namanya, embun. Tapi zaman sekarang coba deh, jangankan jam 6, jam setengah 6 aja panasnya udah kayak apa di Jakarta. Kenapa bisa kayak gitu sih? Kenapa bisa berubah ya? Ya, memang karena terjadi perubahan. Kita namakan sebagai perubahan iklim nih. Nah, Sobat Belajar pertama-tama coba kita amati dulu video berikut ini ya. Jadi, apa sih yang sebenarnya perubahan iklim ini akibatkan? Seperti yang bisa Sobat Belajar amati di video, ini adalah time lapse Columbia Glacier dari tahun 1972 sampai 2019. Jadi ini 47 tahun ya. Terlihat kan kalau terjadi penipisan lapisan glasier yang cukup signifikan. Jadi lama-lama berkurang, berkurang, dan berkurang tuh si lapisan glasiernya. Nah, hal ini disebabkan karena perubahan iklim, atau dengan kata lain jadi cuacanya itu memanas gitu loh. Makanya si esnya mencair. Ini nih bahaya loh, karena kalau glasier-glasier ini terus mencair, maka permukaan air akan naik. Volume air akan bertambah, dan ini akan berpotensi untuk merendam daratan tempat kita tinggal. Jadi gitu loh teman belajar, sobat belajar. Sebenarnya itu bahaya ya kalau yang namanya, apa namanya, perubahan iklim. Karena memang dari si es itu bisa merambah kemana mana gitu loh, bisa jadi nyamber kemana mana kayak gitu. Nah itu tuh tadi baru contoh satu loh dari perubahan iklim, dari efek pemanasan global. Di episode kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai dampak-dampaknya, mengenai faktor-faktornya, mengenai upaya penanggulangan pemanasan global lebih dalam lagi. Pokoknya jangan kemana mana, tetap di sini. Udah siap belajar kan? Harus siap. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke pemanasan global, kita mau bahas dulu mengenai ini nih, efek rumah kaca. Jadi apa sih efek rumah kaca itu? Jadi efek rumah kaca itu sebenarnya diambil dari kata ya rumah kaca gitu. Kalau kalian tahu rumah kaca itu sebenarnya kayak bangunan yang terdiri dari kaca gitu, yang di dalamnya itu nanti diisi tanaman-tanaman. Fungsi rumah kaca ini adalah untuk memerangkap panas. Jadi untuk di daerah-daerah yang, misalnya si tanamannya ini nih harus, berada di suhu tertentu gitu ya, atau daerah-daerah yang tidak bisa mempunyai, memberikan panas yang cukup untuk si tanaman ini gitu kan, dibikin tuh rumah kaca karena nanti panas dari matahari terperangkap di dalam rumah kacanya itu. Nah sama juga nih dengan ini, efek rumah kaca di bumi. Jadi, atmosfer kita itu bekerja sebagai rumah kaca. Jadi kan gini nih, matahari kan dia bersinar nih, ya kan? Dia meradiasikan panas, meradiasikan sinar, ya kan, ke bumi. Masuk nih, radiasi matahari masuk ke bumi. Nyampe di atmosfer, ada yang dipantulkan lagi, dan ada yang masuk dalam, gitu. Nah, sebagian besar, ya 50% lah, nggak sebagian besar, separuh ya. Separuh dari ini nih, radiasi matahari yang masuk ke atmosfer, itu diserap sama bumi. Diserap bumi itu maksudnya ya diserap airnya, diserap sama tanahnya, diserap sama batu-batuannya, pokoknya setengahnya, 50%-nya, itu diserap sama bumi nih, si radiasinya. Nah, terus sisanya, 50% lainnya, dilemparkan dalam bentuk radiasi inframerah dari permukaan bumi keluar. Jadi sebenarnya niatnya yang ini mau dilemparkan menuju atmosfer gitu loh, mau dibuang lagi ke atas kayak gitu kan. Tapi sebelum nyampe ke atas, jadi kita tuh ada yang kita namakan sebagai gas-gas rumah kaca. Ada 6 ya kalau menurut PBB, ada karbon dioksida, ada CH4 atau metana, ada N2O dinitrogen oksida, terus ada HFC, PFC dan SF6. Nah ini yang terakhir HFC, PFC sama SF6 tuh masuknya ke fluorokarbon. Nah ini nih adalah 6 dari gas rumah kaca. Jadi pas si inframerahnya dilompat nih, disalurkan keluar atmosfer bumi, si gas-gas rumah kacanya ini nih ngambil inframerahnya. Jadi diambil di sini energi dari inframerah. Pas dia nyampe sini diambil lagi dikit gitu. Diambil lagi gitu, sehingga yang keluar tuh ya sebagian kecilnya aja gitu.
Sebenarnya efek rumah kaca ini buruk apa enggak sih? Enggak, justru bumi itu perlu. Seperti yang tadi Kak kasih contoh rumah kaca sama tanaman, jadi sebenarnya dia tuh memerangkap panas kan, dan itu bukan hal yang buruk. Karena dengan dia memerangkap panas, bumi itu tuh jadi hangat. Jadi ada kehidupan di bumi. Kalau misalnya nggak ada efek rumah kaca di bumi, bumi itu suhunya akan turun drastis, tanaman nggak akan bisa berkembang, hewan-hewan akan mati, dan manusia nggak akan bisa bertahan. Karena nggak ada panas. Jadi sebenarnya efek rumah kaca itu memang menghangatkan fungsinya. Jadi emang bukan hal yang buruk gitu. Tapi kenapa sih kalau kita ngomongin rumah kaca ya, itu tuh efek rumah kaca itu selalu dihubungkan sama global warming. Jadi sebenarnya ada hubungannya nggak sih antara si rumah kaca ini sama gas rumah kaca atau efek rumah kaca sama global warming? Ada. Seperti yang tadi Kak Sarah bilang, efek rumah kaca kan dia memerangkap panas nih di dalam sini, ya kan? Nah, kalau misalnya si gas rumah kacanya kebanyakan, jadi kan dari bumi dia ngelemparin inframerah, ya kan? Harusnya si inframerah ini keluar nih, dikeluarin ke atmosfer. Nih, tapi kalau si gas rumah kacanya kebanyakan, justru yang keambil inframerahnya tuh kebanyakan. Jadi yang keluarnya itu sedikit. Artinya apa? Artinya kalau inframerahnya kebanyakan yang diambil berarti makin panas dong yang di dalam, ya kan? Sementara yang keluar sedikit. Dan matahari terus bersinar. Jadi matahari terus bersinar, masuk lagi dari sini, keluar lagi, tapi pas dia mau keluar mau dipantulin ke atmosfer, diambil lagi sama gas rumah kacanya. Terus-terusan. Makanya nanti bumi itu akan memanas, memanas, dan memanas. Itu yang menyebabkan pemanasan global. Jadi efek rumah kaca itu baik kalau memang pada kadarnya, pada tarafnya, pada sewajarnya aja. Itu memang berfungsi untuk bumi. Tapi kalau ketika si gas rumah kacanya nih jadi kebanyakan, itu akan menyebabkan yang kita sebut pemanasan global. Jadi panas bumi. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini adalah global average temperature change. Ini diambil dari 1,5 badan yang mengambil. Ini dari tahun 1850 sampai tahun 2025 perkiraannya. Ini adalah kenaikan suhu global. Diambil dari NASA GISS, dari CRUT, dari NOAA, Japan Met, dan Berkeley Earth. Ini bisa dilihat kurang lebih hampir sama, grafiknya naik ke atas ya, sama. Jadi dari tahun 1850 sampai 2025 itu kenaikannya adalah, ini taruhlah misalnya dari paling kecil minus 0,5, paling tinggi ya taruhlah 1, berarti kenaikannya 1,5 derajat Celcius. Dikit ya, kelihatannya dikit ya. Kalau kamu pakai AC terus kamu ubah cuma dari 16 jadi 17, nggak berasa kan? Tapi ini efeknya sama kayak yang tadi kamu lihat di time lapse yang di awal. Mencair tuh semua es. Jadi walaupun sedikit tapi itu efeknya sangat-sangat luar biasa gitu loh. Inilah yang namanya pemanasan global. Jadi atmosfer atau bumi secara umum itu jadi lebih memanas dan makin memanas. Itu pemanasan global. Masuk deh kita ke penyebabnya. Jadi sebenarnya apa aja sih yang menyebabkan pemanasan global? Jadi kan Kak Sarah bilang ya kalau efek rumah kaca itu sebenarnya baik untuk bumi, memang nggak masalah bumi itu, nggak masalah si efek rumah kaca itu asal dia nggak berlebihan. Lalu apa yang memicu ini global warming itu terjadi dan makin marak? Yang pertama adalah bahan bakar fosil, pastinya kita tahu ya BBM nih. Jadi kenapa nih bahan bakar fosil dia menyumbang CO2? Jadi pembakaran dari bahan bakar fosil dia itu menghasilkan CO2, ya kan? Nah, CO2 itu adalah 1 dari 6 gas rumah kaca yang ditetapkan PBB. Jadi gas rumah kaca itu ada 6 nih sobat belajar. Ada CO2, ada CH4, ada N2O di nitrogen oksida, ada HFC, ada PFC, dan yang terakhir ada SF6. Ini ada 6 nih. Nah, karbon dioksida sampai saat ini adalah gas rumah kaca yang paling banyak jumlahnya di permukaan bumi. Ya jelas aja karena dari hasil pembakaran pasti akan ngasilin CO2, ya kan. Terus dari misalnya pelapukan atau pembusukan dia juga akan ngasilin CO2 dan CH4, tapi CO2 juga dihasilkan kan. Terus dari hasil respirasi makhluk hidup ngasilin CO2. Nah, bisa dilihat nih, ini adalah tabel kenaikan, ini Kak Sarah ganti dulu. Tabel kenaikan suhu di sini dari tahun 1880 sampai tahun 2020 diambil dari NOAA climate.gov. Jadi ini datanya nunjukin ini suhunya ini makin naik
bersamaan dengan naiknya kadar konsentrasi karbon dioksida di udara. Ini bisa dilihat nih ya, dari tahun 1880 ini bisa diambil kalau kurang lebih kadar karbon dioksidanya, ini kan yang sini nih barnya. Ya taruhlah mungkin dia 270 something, ini kan 280, 270, 290, ini kan 280, ini 300 ya, ini 290 lah ya. Dia naik dari 290 jadi ke 40, taruhlah 40. Dan bersamaan dengan naiknya si kadar karbon dioksida, suhunya juga naik. Nih suhunya nih. Yang warnanya yang bar itu suhu. Ya. Dari yang ya taruhlah sama juga ya, dari minus 0,5 nih misalnya di sini 0,5 naik jadi ya kalau di sini misalnya 1 lah. 1. Jadi kurang lebih naik 1,5 derajat Celcius sama kayak yang tadi ya. Nih, jadi bisa kita lihat kalau misalnya hubungan antara CO2 dan suhu itu berbanding lurus. Jadi semakin banyak kadar CO2-nya, maka suhu juga akan semakin meningkat. Gitu sobat belajar. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian yang kedua, salah satu penyebab dari pemanasan global yang terbesar, yang kedua adalah sampah organik. Ya, sampah organik. Memang sampah organik lebih baik dari sampah anorganik in a lot of ways. Tapi ya namanya limbah ya. Kalau yang namanya kebanyakan, pokoknya kalau ada kata kebanyakan udah pasti nggak bagus deh. Jadi sampah organik ini adalah sampah yang bisa atau limbah yang bisa diolah secara alami, bisa diuraikan secara alami. Jadi dia mengalami pembusukan gitu. Kalau emang udah udah saatnya busuk lah gitu ya. Nah, sebenarnya dari mana aja sih ya? Misalnya dari bisa dilihat ya bekas-bekas masakan, dari bekas-bekas sayuran, kulit-kulit buah-buahan, kadang juga sisa makanan kamu yang nggak habis itu juga jadi limbah organik, sampah organik. Ini dia itu sampah organik ketika dia mendekomposisi, dia akan menghasilkan metana, CH4 dan CO2, oksigen. Nah, perlu diketahui ya, ini fun fact aja nih, Indonesia itu menghasilkan 64 juta ton sampah per tahun. 64 juta ton sampah per tahun. Yang 60%-nya itu didominasi oleh sampah organik. Bayangin aja kalau dia membusuk, dia akan menghasilkan CO2, karbon dioksida, dan CH4 atau metana. Ya kan? Dua-duanya gas rumah kaca. Jadi sebanyak apa emisi gas rumah kaca yang Indonesia udah sumbangkan per tahunnya? Cuma dari sampah doang ya, dari sampah doang. Belum yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kerusakan hutan. Ya, jadi gini, kita kan tahu ya kalau pohon tanaman itu kan menghasilkan CO2 dan menghasilkan CO2, menghasilkan oksigen O2 dan dia menarik CO2, ya kan? Tapi sebenarnya yang kebalikannya, yang sebaliknya juga terjadi. Jadi ada namanya proses respirasi di mana tumbuhan itu mengeluarkan CO2 dan menarik O2 gitu. Tapi si CO2-nya ini lebih sedikit jumlahnya yang dikeluarkan daripada yang diambil gitu, karena kan dia ngambil CO2 buat masak, buat fotosintesis, diubah jadi O2 kan, jadi oksigen. Yang dikeluarkan pas proses respirasi, CO2-nya itu nggak sebanyak yang diambil memang, tapi jadi tanaman-tanaman ini tuh menyimpan karbon di dalamnya. Kalau misalnya ditebang atau dibakar, maka si tanaman-tanaman ini tadi karbon yang tersimpan itu di tanaman, itu akan kebuka nih, akan keluar sebagian besar berubah menjadi CO2. CO2 lagi, CO2 lagi. Jadilah nambah lagi tuh emisi gas CO2-nya, ya kan? Nah, di sini data mengatakan kalau rata-rata selama 2015 sampai 2017, kerusakan hutan tropis itu menyumbang sekitar 4,8 miliar ton karbon dioksida per tahun. 4,8 miliar ton loh karbon dioksida per tahunnya. Itu kurang lebih sekitar 8-10% dari emisi karbon dioksida manusia per tahun. Segitu banyaknya. Nih kalau dari kerusakan hutan. Kemudian ya dari pertanian dan peternakan. Jadi data dari PBB mengatakan kalau pertanian, kehutanan, dan pokoknya segala macam aktivitas yang dia itu menggunakan lahan ya, dia itu menghasilkan CO2, karbon dioksida, sebanyak 13%, metana sebanyak 44%, CH4-nya 44%, dan dinitrogen oksida atau N2O itu sebanyak 82% dari tahun 2007 sampai 2016. Jadi dari span waktu 9 tahun
Ini yang jumlah yang dikeluarkan tuh banyak banget. CO2-nya 13% dari pertanian dan peternakan, CH4 atau metana itu 44%, dan dinitrogen oksida atau N2O-nya itu adalah 82%. Banyak banget emang. Di sini kan kesannya paling dikit ya CO2-nya kan, dari pertanian peternakan. Tapi CO2 tuh apa ya, sumbernya tuh lebih banyak daripada metana gitu loh. Makanya CO2 sampai sekarang ini adalah gas rumah kaca yang paling banyak jumlahnya. Begitu Sobat Belajar. Nah, faktor terakhir yang menyebabkan terjadinya pemanasan global atau yang setidaknya yang memicu terjadinya pemanasan global lebih cepat itu adalah produk fluorogas. Tahu ya? Fluor itu sebenarnya yang dipakai di AC-AC itu loh, buat pendingin, refrigerant, buat di AC, buat di kulkas. Sebenarnya ironinya adalah produk fluorogas itu dipakai, dikembangkan karena mereka itu digunakan untuk menggantikan bahan sebelumnya yang bisa merusak ozon, yang bisa ngebolongin ozon dan atmosfer. Jadi digantilah sama si fluorogas ini, gitu. Sayangnya ya, fluorogas ya memang dia nggak ngerusak ozon, dia nggak merusak atmosfer, nggak ngebolongin atmosfer. Tapi fluorogas adalah gas rumah kaca yang sangat-sangat kuat. Dengan dia, efek pemanasan globalnya adalah 23.000 kali lebih besar daripada karbon dioksida. Bayangin, 23.000 kali lebih besar. Nah, yang perlu kalian tahu juga nih, Sobat Belajar. Jadi kan kalau fluorogas yang termasuk gas rumah kaca tadi Kak Sarah bilang ada HFC, PFC, dan SF6. HFC, gas-gas HFC itu dia masa hidupnya di atmosfer itu paling sebentar. Kurang lebih dia kurang lebih itu sekitar 209 tahun lah. Ini HFC ya. Dia ini yang paling cepat. Jadi matinya itu paling cepat dibandingkan gas-gas fluorogas lainnya. Yang kedua ada PFC. PFC. Dia masa hidupnya kurang lebih 3.600 sampai dengan ya 50.000 lah. Sampai 50.000 tahun di bumi. Bayangin. Kemudian yang terakhir ada SF6. Salah nulis. SF6 itu 6-nya indeks ya. SF6 itu kurang lebih itu sekitar ya 2000 tahunan lah. Tuh, sebegini lamanya. Dan sebegini kuatnya nih. Dia 23.000 kali lebih kuat daripada CO2. Jadi sebenarnya gimana ya, dibilang ironi ya menurut kasar ironi, karena pada satu sisi dia diciptakan sebagai alat bantu manusia ya kan, untuk kulkas kita, untuk AC kita misalnya. Tapi dia tuh digunakan karena dia nggak merusak atmosfer ya kan. Tapi pada saat yang sama dia justru gas rumah kaca yang kuat banget gitu. Yang bahkan CO2 aja kalah gitu. Dia 23.000 kali lebih besar daya pemanasan globalnya daripada CO2. Gitu ya. Nah, kita udah belajar penyebabnya nih ya kan. Terus jadi sebenarnya apa sih yang disebabkan, gimana sih dampaknya dari pemanasan global itu? Dampaknya kita lihat ya. Nah, yang pertama nih, penipisan lapisan es. Ini mah yang udah kita lihat dari tadi di awal ya, di yang Columbia Glacier itu, yang dia dari span waktu 47 tahun, sebanyak apa berkurangnya? Ya ini nih, ini esnya nih putih-putih. Kelihatan kan? Terus dia jadi berkurang nih. Melt ini dari Juli 2012. Oh, lihat ini bahkan di tahun yang sama. Nggak kelihatan ya di gambar ya, tapi ini di tahun yang sama nih sebetulnya. Cuma beda sekitar 1 bulan. Kayak begini. Begitu parahnya. Nah, selain ini juga ada nih data dari Glacier National Park yang ada di Montana. Jadi mereka tuh dulu punya lebih dari 150 glasier di Glacier National Park itu ya. Sekarang cuma ada kurang dari 30 glasier. Sebegitunya. Tuh.
Nah, yang perlu kalian tahu nih, penipisan lapisan es ini berentet, kayak yang tadi Kak Sara jelasin. Es mencair, berarti mencair jadi apa? Jadi air. Berarti nanti permukaan air lautnya naik, ya kan? Udah gitu, karena cuacanya yang memanas, atmosfer yang memanas, berarti permukaan air lautnya juga memanas, ya enggak? Terjadi apa? Pemuaian. Si airnya memuai sehingga volumenya bertambah. Tambah tinggi lagi lah tuh itu, si permukaan air lautnya, ya kan? Nah udah ntar lama-lama dia bisa mencaplok jadinya, bisa mencaplok daratan tempat tertinggal. Yang kedua, dampaknya adalah terbukanya lapisan permafrost. Jadi lapisan permafrost nih bisa dilihat di sini nih. Ini lapisan tanah yang aktif, yang masih pokoknya yang aktif lah ya, aktif layernya. Yang di bawah ini permafrost. Jadi permafrost itu sebenarnya tanah yang banyak mengandung bahan organik yang dia membeku tapi sama es. Nah, kalau ntar esnya mencair nih, nanti si permafrost ini dia akan terdekomposisi dan dia akan melepaskan CO2 dan CH4 dalam jumlah yang sangat besar. Gitu. Nah, jadi si lapisan permafrost ini dia banyaknya ada di daerah kutub utara. Gitu. Kemudian, ya permukaan air laut ini udah kayak Kak Sara bilangin tadi nih di awal. Jadi dari segini, si airnya, lautannya itu akan memakan daratan. Nih. Kelihatan ya? Tadi segini nih dia, segini terus dia berkurang. Nih, diambil sama air. Gitu. Data dari NASA mengatakan kalau permukaan air laut itu bertambah rata-rata 3,3 mm per tahunnya. Lagi-lagi kelihatannya sedikit ya, tapi ini efeknya sangat-sangat sangat-sangat besar. Bahkan perkirakan di akhir abad ini itu beruang salju tuh akan punah karena si esnya mencair dan karena pemanasan global. Ini bisa dilihat, ini datanya dari climate.nasa.gov. Jadi dari tahun 95 sampai 2000, ya taruhlah ini sebenarnya dari tahun 90 lah ya, sampai ke tahun 2020. Ini dia naik nih. Dari 0 dia terus naik. Kalau kita ambil patokannya itu dari 90, kita ambil patokannya 0 gitu kan, dia naik sekitar 80 mm, lebih dari 80. Mungkin itu 90 atau 100 mm naik sampai tahun 2020. Kemudian perubahan iklim, dampaknya yang keempat adalah perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini sebenarnya apa ya? Dia tuh menyebabkan, pemanasan global tuh menyebabkan iklim itu berubah secara drastis gitu. Jadi iklim itu jadi ekstrem banget. Pertama, curah hujan meningkat. Terus curah hujan es juga meningkat. Tapi daerah yang kering, dia justru jadi tambah kering. Makanya sering terjadi kebakaran hutan, kekeringan, jadi hewan-hewan pada mati, tumbuhan pada mati gitu loh. Jadi pokoknya jadi ngasih bringing the extreme dari dua-dua pihak. Kalau yang makin dingin, yang makin panas makin panas. Jadi cuacanya itu tambah ekstrim lah ibaratnya. Nah, cuaca yang ekstrim itu, perubahan iklim itu juga menyebabkan bencana alam itu semakin banyak terjadi. Jadi badai semakin kuat, banjir semakin banyak, gempa bumi juga semakin sering. Gempa bumi mungkin enggak, tapi kayak badai, hujan gitu-gitu semakin sering gitu loh. Nah, kebakaran hutan juga makin sering. Nah, ini berikut ini adalah tabel dari North Atlantic Tropical Storm. Jadi badai tropis Atlantik Utara per tahunnya berapa? Kelihatan ya dari tahun 1925 dan dia meningkat tajam dari tahun kira-kira 2007 nih. Nih, berarti ini per tahunnya ada berapa banyak? Pada tahun 1925 itu mungkin per tahun dia cuma ya sekitar 8 sampai 9 tuh. Kelihatannya di sini ya, taruhlah 8 kali lah dalam setahun. Dalam jangka waktu segini nih, tahun 2007 diperkirakan dalam 1 tahun tuh terjadi 15 badai Atlantik Utara, badai tropis di Atlantik Utara. Jadi itu adalah dampak yang keempat dari pemanasan global. Dari sekian banyak dampak-dampak yang dihasilkan ya. Kemudian dampak yang kelima dari pemanasan global adalah kehidupan hewan dan tumbuhan. Nih coba lihat deh. Ini before-nya, ini after-nya. Ini before after. Ini karang-karang yang mati. Kenapa mati? Karena dengan pemanasan global, kan CO2 bertambah banyak nih, ya kan? CO2 bertambah banyak, sungai lagi, lautan itu tuh menyerap CO2. Akhirnya apa? Karena si laut itu menyerap CO2, keasaman air laut atau ocean acidity itu meningkat.
Karena keasaman air laut meningkat, rusak nih karang-karang. Terumbu karang rusak, ya berarti ekosistem juga rusak. Dan yang terakhir dampaknya adalah tentu penyebaran penyakit. Jadi nyamuk-nyamuk yang membawa penyakit kayak nyamuk Aedes dan lain-lain segala macam itu yang membawa DBD, membawa Zika, virus Zika, membawa malaria itu semakin marak. Terakhir adalah upaya. Terus jadi apa yang bisa kita lakukan gitu loh untuk menangani ini? Yang pertama zero emission. Jadi kita pakai alat-alat yang ya go green lah. Jadi yang alternatif, yang kayak PLTA, PLTU, solar cell dan lain-lain, pokoknya energi alternatif yang enggak menghasilkan emisi. Kedua, mengolah sampah organik. Kita jadiin dia jadi pupuk kompos, karena kalau sampah organik aja ntar dia ngasilin CO2 kan. Ketiga adalah tata kelola hutan. Ini adalah proses atau aturan atau badan yang ngatur nih hutan ini bisa dipakai buat apa gitu. Kalau diatur dengan baik, jadi kita nggak akan ada lagi tuh eksploitasi hutan gitu loh. Yang terakhir adalah sustainable agriculture. Jadi dia tuh meniru semirip mungkin dengan ekologis alami. Jadi dia nggak pakai pestisida, tapi pakai ini aja kayak ular tuh kan dia makan tikus kan. Nah dia itu dipakai untuk ngilangin hama tikus kayak gitu-gitu loh. Terus dia nggak pakai airnya itu juga nggak baik-baik, jadi pengolahan airnya juga lebih diamati. Begitu sobat belajar. Nah udah deh, jadi kita udah belajar mengenai efek rumah kaca apa, pemanasan global apa, penyebabnya apa, dampaknya apa, dan upayanya apa. Akhirnya kita udah sampai juga nih di penghujung acara kita, di penghujung sesi kita. Semoga apa yang dijelasin bisa memberikan manfaat untuk sobat belajar. Pokoknya jangan malas-malas belajar deh, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!